Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Emelia Rahmadani Putri Gami SE MSI, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Spesialis saya di sini di bidang manajemen keuangan, manajemen modal kerja, teknik portofolio, dan manajemen investasi. Saya mohon izin untuk menyampaikan metode pembelajaran saya terkait dengan menggunakan metode DAE, Delivery Interaction and Assessment, pada salah satu mata kuliah saya, yaitu manajemen keuangan dengan bobot 3 SKS. Sebelum memulai membahas metode pembelajaran saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah manajemen keuangan itu sendiri. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Jadi di sini diharapkan mahasiswa mampu dalam menyusun laporan keuangan, mampu dalam memahami jenis-jenis rasio keuangan, dan mampu dalam memahami konsep manajemen keuangan dan ruang lingkup itu, dan ruang lingkup manajemen keuangan itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup manajemen keuangan, mampu memahami laporan keuangan, mampu memahami manajemen modal kerja, mampu memahami manajemen kas, mampu memahami manajemen surat berharga, mampu memahami manajemen piutang, mampu memahami analisis laporan keuangan, mampu memahami manajemen persediaan, mampu memahami lingkungan keuangan, dan mampu memahami perencanaan keuangan. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam satu semester ini adalah dimulai dengan kontrak perkuliahan, manajemen keuangan dan ruang lingkupnya, lingkungan keuangan, pasar, institusi, tingkat dan suku bunga, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, nilai waktu uang, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen surat berharga, manajemen piutang, manajemen persediaan, pendanaan jangka pendek, perencanaan keuangan, dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan tentang strategi pembelajaran yang saya gunakan saat saya menyampaikan materi di dalam kelas kepada mahasiswa-mahasiswa. Strategi pembelajaran yang saya gunakan biasanya yang pertama adalah metode ceramah, di mana di sini saya menyampaikan setiap pokok bahasan materi yang saya sampaikan melalui fasilitas Infocus dan laptop, di mana di sini saya menggunakan PowerPoint sebagai sarana untuk penyampaian materi saya, di mana di PowerPoint tersebut saya menyampaikan inti-inti atau pokok-pokok bahasan yang mudah dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswi tersebut. Selanjutnya saya melakukan interaksi di antara dua sisi, yaitu dari saya dan dari mahasiswa sendiri dengan menggunakan metode tanya jawab, di mana setiap mahasiswa saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada saya minimal 3 pertanyaan atau maksimal sebanyak-banyaknya, agar memicu mahasiswa agar dapat berkomunikasi dengan baik dan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pemahaman mereka tentang semua materi yang telah saya sampaikan. Yang ketiga, saya menggunakan metode assessment atau penilaian. Penilaian itu saya bisa nilai dari pemberian tugas dan latihan, di mana latihan selalu saya berikan di setiap akhir pertemuan untuk mereview atau merefresh semua materi yang telah saya ajarkan. Selain itu, saya selalu memberikan tugas yang dikerjakan secara individu di rumah masing-masing. Tugas yang saya berikan, di mana pemberian tugas tersebut saya ambil soalnya dari buku, atau juga saya memberikan studi case tentang masalah yang ada di kehidupan pribadi atau masyarakat. Selanjutnya, selain itu saya juga memberikan kuis. Kuis ini saya berikan setiap 3 minggu sekali, di mana di pertemuan ketiga, ke-6, ke-9, 12, dan seterusnya. Guna kuis ini adalah untuk merefresh materi yang telah mereka terima dari saya setiap 3 minggu sekali,
Selain itu juga untuk menambah penilaian selain tugas dan kehadiran. Itu tadi strategi pembelajaran yang saya gunakan di setiap pertemuan. Dan untuk penilaian, saya di sini ada 5 penilaian. Yang pertama adalah penilaian kehadiran 10%, penilaian kuis 5%, penilaian tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian penjelasan dari saya tentang strategi pembelajaran dan penilaian terhadap mahasiswa-mahasiswi. Untuk lebih jelasnya tentang strategi pembelajaran yang saya sampaikan, saya sajikan dalam video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Oke, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa kita berdoa dulu. Doanya langsung saja ya, berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kelima, di mana hari ini Ibu akan membawakan topik dalam mata kuliah kita manajemen keuangan dengan judul konsep dan peran manajemen modal kerja. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, Ibu ingin merefresh dulu topik kita yang minggu lalu di pertemuan keempat, yaitu tentang nilai waktu uang. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan cara perhitungan nilai waktu uang. Siapa di antara kalian, anak-anak Ibu, yang masih ingat atau bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Silahkan. Oke, siapa? Namanya? Lutfi. Silakan Lutfi. Nilai waktu uang dari uang muncul dari adanya anggapan bahwa investor lebih cenderung menerima uang dalam jumlah tertentu pada hari ini daripada menerimanya di masa depan, karena potensi nilainya yang akan tumbuh dari masa ke masa. Oke, bagus. Jadi nilai waktu uang itu adalah bahwasannya nilai waktu uang yang akan datang lebih besar daripada nilai waktu sekarang atau sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke pertemuan kita, yaitu dengan materi konsep dan peran manajemen modal kerja. Oke, pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari 2 unsur, yaitu aktiva dan kewajiban lancar. Manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan, aset lancar, dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Modal kerja ini memiliki peran yang sangat penting pada suatu perusahaan atau bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung untuk peningkatan laba, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Sampai di sini mengerti? Jadi intinya manajemen modal kerja itu adalah manajemen yang membahas tentang aktiva dan pasifa. Sama kayak di akuntansi biaya atau di akuntansi umum. Ada kolom aktiva, ada kolom pasifa, sama kayak debit dan kredit. Oke, lanjut. Tujuan manajemen modal kerja. Ada beberapa tujuan manajemen modal kerja, yaitu 1. Memenuhi laba atau rugi bisnis. 2. Mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan. 3. Memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif. Yang keempat, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan dapat dilakukan setiap waktu. Dan yang terakhir adalah proses proteksi dari krisis modal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut dulu? Paham sampai di sini? Untuk tujuan dan fungsi dari manajemen modal kerja. Proteksi itu apa, Bu? Apa proteksi, nak? Perlindungan, bagus. Jadi dia melindungi dari krisis modal. Krisis modal itu adalah kekurangan modal. Oke, konsep manajemen modal kerja. Nah, konsep modal kerja itu ada 3. 1 apa? Udah pernah dengar? Ya, kuantitatif. Pintar. Yang kedua? Kualitatif. Yang ketiga? Fungsional. Oke, bagus. Kalau kuantitatif dia lebih kemana? Rashid? Konsep yang seperti apa kuantitatif? Konsep di mana jumlah dananya di dalam unsur aktiva lancar
dan memiliki dana yang berputar kembali dalam waktu tertentu. Oke, kalau konsep kuantitatif itu adalah jumlah dana, semua dana yang ada di dalam aktiva lancar. Kalau yang kualitatif, Wahyu. Konsep kuantitatif, modal kerja berhubungan dengan jumlah uang utang lancar atau utang yang pembayarannya harus segera dilakukan. Oke, jadi bedanya kalau dia kuantitatif, dia jumlah dana yang ada di aktiva lancar. Sedangkan kalau kualitatif, dia itu adalah utang lancar dan utang pembayaran yang harus segera dilunasi. Jadi kalau yang tadi kuantitatif itu berhubungan dengan dana, kualitatif ini berhubungan dengan utang. Oke, yang ketiga adalah konsep fungsi fungsional. Ini ibu nggak tunjuk tangan deh. Ibu nggak tunjuk diri, tunjuk tangan siapa yang tahu? Oke, Prian Daniel silakan. Kalau konsep fungsional ialah dana yang tertanam sebagai modal dan dana yang dikeluarkan memiliki fungsi untuk mendapatkan pendapatan bagi bisnis. Oke, jadi kalau di konsep fungsional ini dia berhubungan dengan modal dan dana. Hanya itu 3 konsep dari manajemen modal kerja. Apa tadi ulang, kakak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, dan yang ketiga ada konsep fungsional. Oke, bagus. Kita lanjut ke peran manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ini perannya dalam perusahaan itu sangat penting ya, Nak, karena merupakan suatu konsep untuk membiayai pengeluaran perusahaan atau operasional perusahaan. Jadi semua biaya-biaya operasional itu berasal dari manajemen modal kerja. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke dalam hitungan. Biasanya kalau Rasa sama Mahira doyan hitungan. Oke, hitungan ini ibu jelaskan dulu, nanti ibu kasih latihan ya. Penentuan jumlah modal kerja. Oke, untuk penentuan jumlah modal kerja kita di sini ada memakai 2. Yang pertama adalah metode saldo rata-rata, di mana metode ini menghitung pembagian jumlah penjualan bersih dengan perputaran modal kerja. Sedangkan metode unsur biaya adalah menghitung berapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Kita langsung ke contoh. Contoh, CP Eka Busana memproduksi 300 pakaian per hari. 300 ya per hari. Boleh ditulis-tulis, kalau misalnya nanti ibu kasih latihan langsung bisa jawab. 300 pakaian per hari dengan operasi selama 20 hari dalam waktu 1 bulan. Biaya produksi untuk setiap radio ya. Busana yang diproduksi adalah sebagai berikut. Bahan katun berapa? Bahan katun 50.000. Lanjut. Benang. Lanjut. Oke, apa yang ditanya? Untuk membeli bahan baku diperlukan uang muka 5 hari. Oke, di sini berarti waktu produksi ya. Waktu produksi berapa hari? 5 hari. Terus waktu bahan baku berapa hari? 5 hari. Terus waktu penyampaian, penyimpanan 2 hari. Oke, penjualan dilakukan dengan cara kredit dengan syarat 5 hari. Oke, waktu penjualan 5 hari. Oke, yang ditanya adalah, belum ya, masih keterangan dulu. Biaya administrasi berapa, Nak? 1 juta. Lanjut. Berapa? 7 juta. Lanjut. Persediaan
Persediaan kas minimum berapa? 5 juta. 5 juta. Oke, masuk kita ke pertanyaan. Iya, Bu. Ditanya, apa yang ditanya? Berapa modal yang dibutuhkan? Oke, berapa modal Kerja yang kerja? dibutuhkan. Oke, jawab. Sebelum kita menghitung untuk biaya modal kerja, kita harus menghitung dulu untuk waktu-waktu periodenya. Caranya adalah ini dulu nak. Ditambahkan semua harinya. Berapa hari? 17. Oke, selanjutnya baru kita hitung untuk modal kerjanya ya. Yang pertama adalah untuk bahan katun. 50.000. Bahan katun. Dari mana 300? Dari mana 300? Produksinya. Oke, produksinya. Yang selama 22 hari. Oke, 300 dikali 50.000 dari mana, Nak? Dari Bahan baku. Oke, dari bahan baku. Total, silakan gunakan handphone ya, tapi hanya kalkulator. Oke, 17 harinya dari mana? 17 harinya dari proses Oke, dari proses semua produksi ya, pembuatannya ya. Silakan total 255 juta apa ribu? juta. Juta. Oke, selanjutnya yang kedua yang dicari apa, Nak? Benang. Apakah sama benang produksinya sama kain 300? Sama, Bu. Sama. Dikali 5.000. kenapa 5.000? Harga benangnya 5.000. Oke. Dikali 12 hari. dari mana 12 hari? Dari waktu produksi Dari produksinya bahan ditambah bahannya dan penyimpanan. Oke, kenapa untuk ini tidak? karena itu tidak termasuk biaya yang Ya, karena benang itu dia merupakan bahan setengah jadi. Sedangkan dia yang dijual itu adalah bahan jadinya. Bajunya dihitung, berarti ini tidak dihitung. Oke, 12 hari. Berapa totalnya? Berapa totalnya? Ayo. 5.000 kali 300 berapa? Berapa Mahira? 18 juta. 18 juta. Oke, yang ketiga apa yang dihitung? Upah. Upah langsung. Langsung. Upah langsung. Oke. Berapa ini, Nak? 300 dari jumlah baju, terus 10.000 itu apa? 10.000 upah langsung, Bu. Oke, upah langsung. Total 18 juta. Oke, langsung dikalikan dengan jumlah hari. Dari mana 22? Dari 22 dari soal. soal Karena diproduksinya selama 22 hari. Oke, total 66 juta. Oke, 66 juta. Yang keempat, biaya administrasi dan gaji. Berapa totalnya? 8 juta. Dari mana 8 juta? 7 juta gaji ditambah biaya administrasi. administrasi. Oke. Bagus ya. Oke, terakhir Sediaan kas minimum. biaya persediaan kas minuman. Persediaan kas minimum. Berapa, Nak? 5 juta. Dari mana 5 juta? Dari soal. Oke, berarti berapa total keseluruhan MK? MK modal kerja ya. Berapa total keseluruhan MK? Ini dihitung, ditambah, dan ditambah. Berapa total? 352 juta. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke, Ibu ulang sekali lagi ya, Nak. Jadi kalau misalnya Ibu kasih contoh soal PT Eka tadi memproduksi 300 pakaian selama 22 hari dengan keterangan bahan bakunya 50.000, benang 5.000, upah langsung 10.000.
waktu produksi 5 hari, waktu bahan baku 5 hari, waktu penyimpanan 2 hari, waktu penjualan 5 hari. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu semua, kerjakan dulu untuk penjumlahan hari. Ingat ya, dibedakan antara benang dengan baju. Kalau dia benang, ini jangan diikutkan, tapi kalau baju dia keseluruhan. Oke, selanjutnya di administrasi diketahui 1 juta, gaji 7 juta, persediaan kas minimum 5 juta. Pertanyaan adalah berapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan? Silakan jawab. Dia tidak ada ibu kasih langsung rumus, langsung aja ibu masukkan ke ke pertanyaan. Jadi masukkan dulu jumlah bajunya semua untuk bahan katun, benang dan upah langsung, masukkan ke harganya masing-masing dan jangan lupa dikali dengan hari. Kenapa upah langsung tidak dikali hari, Bu? Ini kan dikali hari semua nih. Kenapa kalau upah langsung tidak dikali hari? Hari keseluruhan. Di mana? 22 hari. Oke, dia langsung dikalikan hari keseluruhan. Jadi ini boleh juga gini ya, nah biar kalian nggak bingung, langsung kalikan aja dulu. Baru nanti tinggal total 66 ya. Oke, untuk biaya admin dan gaji tinggal gabungkan aja admin dan gaji berapa total, persediaan kas minimum dari soal. Tinggal kalian lanjutkan untuk total keseluruhan. Paham? Ada yang ingin bertanya tentang pertemuan kita pada hari ini? Oke, thank you. Habis di sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan, iya, Mahira. Saya ingin bertanya, Bu. Apa yang akan terjadi pada sebuah perusahaan jika modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terlalu kecil atau terlalu besar? Oke, apa yang akan terjadi jika perusahaan memiliki modal kerja yang terlalu rendah dan terlalu besar? Kalau modal kerja suatu perusahaan itu terlalu rendah, maka untuk operasional perusahaan dan biaya produksi suatu bahan atau biaya produksi suatu barang itu akan kecil dan hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena kas kita itu kalau misalnya di modal kerja kan itu biasanya ada kas minimum kan. Nah, untuk kas minimum itu minimal di perusahaan itu harus ada di angka 3 juta. Itu namanya kas kecil. Jadi kalau misalnya pagi, kas kecil itulah yang menjadi modal awal kalian untuk memulai operasional. Tidak boleh di bawah 2 juta. Karena kan kalau setiap hari operasional kita itu misalnya ada kayak perusahaan apa ya Ibu contohkan, misalnya perusahaan inilah. Nah untuk bahan baku otomatis kan itu memang udah ada biaya tetapnya setiap hari. Nah kalau untuk biaya variabel itu kan dia berubah-ubah. Kita nggak tahu kan, misalnya kamu hari ini Ibu gaji, kamu siap berapa? 10. Berarti 10 kali 5.000, 50.000. Nah besoknya kamu berapa? 200. Itu kan banyak tuh. Nah ngambil dananya itu adalah dari dana kas kecil. Jadi kalau kas kecil kita itu terlalu rendah, itu mempengaruhi terhadap banyaknya jumlah produksi. Jadi produksi kita juga semakin kecil. Sama kayak kasnya itu kalau dia kebesaran. Kebesaran juga tidak bagus, nah. Karena setiap perusahaan itu pasti punya target untuk produksi. Misalnya perusahaan Ibu target satu hari itu adalah 100. Lebih dari 100 juga tidak boleh. Karena apa? Kita kan kalau misalnya produksi itu distributor ini 20, distributor ini 20. Udah ada memang pos masing-masing. Jadi modal kerja itu adalah stabil, tidak boleh rendah dan tidak boleh tinggi. Paham Mahira? Silakan selanjutnya satu lagi ya. Ayo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasid Siddiq. Saya ingin bertanya Bu, Ya. mengapa modal kerja sangat berpengaruh terhadap kesiapan perusahaan dalam aktivitas operasionalnya? Oke, sepertinya hampir bersamaan ya dengan pertanyaannya Mahira. Ibu tegaskan lagi, modal kerja itu adalah peranannya sangat penting dalam perusahaan. Kalau misalnya contohnya langsung ke kalian, itu namanya kayak uang saku. Kalau uang saku kalian kecil gimana? Pasti jajannya juga sedikit. Untuk jalan-jalan juga dibatasin, apalagi shopping kan. Tapi kalau misalnya uang saku kalian itu besar, tinggi, apa dampaknya? Bagus nggak? Bagus, yakin? Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan berlebihan itu tidak baik, terlalu boros. Nah, jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh ya. Semuanya itu harus stabil dan sesuai dengan porsinya. Sama dengan manajemen modal kerja, minimal kas itu adalah 2 juta atau 3 juta. Kalau lebih tinggi boleh Bu, tapi minimal 2 juta. Oke, sampai di sini.
Cukup ya, waktu kita udah habis. Nanti Ibu akan kasih latihan untuk di rumah. Soalnya seperti ini, nanti Ibu kirim ke grup aja ya untuk soalnya. Dikumpul dan dikerjakan minggu depan. Ada 3 soal. Dikumpul, dikerjakan minggu depan, kerjakan di kertas saja, kertas lembar atau di double folio boleh. Kita tutup. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih buat atensi dan keaktifan kalian semua. Pinter-pinter ya kelas ini. Alhamdulillah. Ibu senang ngajar di sini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu pingin tahu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan atau merangkum semua materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan. Sedikit saja intinya, oke? Emang Yu ya? Oke, silakan Yu. Jadi manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Jadi manajemen modal kerja memiliki tujuan agar sebuah bisnis dapat mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi bisa mendapat modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Jadi modal kerja memiliki 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Modal kerja juga memiliki peran dalam perusahaan, yaitu untuk mengatur tingkat pengeluaran perusahaan atau operasional perusahaan sehari-hari. Dan juga jumlah penentuan modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan dan perputaran modal kerja. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk teman-teman. Oke, terima kasih ya. Sangat luar biasa jawaban dari Ibu Wahyu. Nyampe semua ya, ternyata ya, diserap semua. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, doa dulu. Doanya dalam hati aja. Doa dimulai. Doa selesai, Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada utang lain? Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu pingin tahu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan atau merangkum semua materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan. Sedikit saja intinya, oke? Emang Yu ya? Oke, silakan Yu. Jadi manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Jadi manajemen modal kerja memiliki tujuan agar sebuah bisnis dapat mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi bisa mendapat modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Jadi modal kerja memiliki 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Modal kerja juga memiliki peran dalam perusahaan, yaitu untuk mengatur tingkat pengeluaran perusahaan atau operasional perusahaan sehari-hari. Dan juga jumlah penentuan modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu jumlah operasi pokok atau penjualan dan perputaran modal kerja. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk teman-teman. Oke, terima kasih ya. Sangat luar biasa jawaban dari Ibu Wahyu. Nyampe semua ya, ternyata ya, diserap semua. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, doa dulu. Doanya dalam hati aja. Doa dimulai. Doa selesai, Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.